Bu Heni duduk di sofa ruang tamu apartemen Ridho dan Siska dengan wajah masam. Kedatangannya kali ini bukan untuk sekadar menjenguk, tapi untuk sesuatu yang lebih serius. Ridho, Mama gak bisa terus membiarkan ini. Kamu anak satu-satunya, keluarga kita butuh penerus. Kamu harus pikirkan masa depan, ucap Bu Heni tegas. Siska yang duduk di sebelah Ridho menunduk, menahan perasaan. Setiap kali mertuanya datang, pembicaraan selalu berujung pada topik yang sama, keturunan. Ridho menarik napas panjang. Mah, aku udah bilang, aku tetap ingin bersama Siska. Bu Heni menatap putranya dengan tajam. Lalu, bagaimana dengan keluarga kita? Dengan nama baik Papa, kamu mau jadi lelaki tanpa penerus? Ridho mengepalkan tangannya. Ia ingin sekali berteriak dan mengatakan kebenaran bahwa dirinya yang tidak bisa memiliki anak. Tapi ia tak ingin melihat wajah ibunya penuh dengan kekecewaan. Ma, kita masih berusaha, aku dan Siska baik-baik saja. Bu Heni mendengus. Berusaha apa lagi? Sudah 12 tahun Ridho. Mama gak peduli. Kalau memang Siska gak bisa kasih kamu anak, kamu harus cari perempuan lain. Mama bisa carikan janda muda yang lebih subur. Atau kalau kamu mau, kita bisa urus perjodohan dengan anak teman Mama. Siska menggigit bibir bawahnya. Hatinya terasa sakit. Tapi ia tak ingin menangis di depan Bu Heni. Ma, Ridho berkata dengan nada tegas. Aku enggak akan menceraikan Siska. Aku mencintainya. Bu Heni mendengus kesal. Ridho, kamu sudah buta karena cinta. Lihat kenyataan. Kamu pikir cinta bisa mempertahankan semuanya. Kamu kira nanti, saat Mama sudah nggak ada, kamu bisa hidup bahagia tanpa anak. Siska menutup matanya sejenak, berusaha menahan sesak di dadanya. Ridho menatap ibunya dengan mata yang kini memancarkan ketegasan. Mama selalu bilang ingin melihat aku bahagia kan? Bu Heni terdiam. Aku bahagia dengan Siska, dengan atau tanpa anak. Lanjut Ridho mantap. Bu Heni mendecak. Dasar keras kepala, kalau kamu tetap bertahan dengan Siska, jangan harap Mama masih menganggapmu anak. Kata-kata itu membuat ruangan menjadi hening. Siska menatap Ridho, berharap suaminya tidak goyah. Dan Ridho, meskipun hatinya terasa sakit mendengar ancaman ibunya, tetap menggenggam tangan Siska erat. Kalau itu keputusan Mama, aku terima. Tapi aku nggak akan meninggalkan Siska. Bu Heni bangkit dengan wajah marah. Baik, jangan menyesal nanti, katanya sebelum melangkah pergi meninggalkan suasana tegang di apartemen itu. Saat pintu tertutup, Siska tak bisa lagi menahan air matanya. Ridho, aku gak ingin jadi penyebab kamu kehilangan keluargamu. Ridho menariknya ke dalam pelukan. Kamu bukan penyebab apapun Siska. Kita akan tetap bersama apapun yang terjadi. Dan di sanalah mereka berada. Dua hati yang saling mencintai, berjuang melawan takdir dan tekanan dunia yang ingin memisahkan mereka. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membasahi jendela kamar mereka. Ridho duduk di tepi ranjang, menatap Siska yang masih diam membelakanginya. Suasana terasa begitu dingin, bukan hanya karena cuaca di luar, tapi juga karena apa yang baru saja ia sampaikan. Siska, aku tahu ini berat buat kamu, tapi tolong dengarkan aku dulu. Suara Ridho terdengar pelan, penuh kehati-hatian. Siska tetap diam, tangannya mengepal di atas selimut, dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menghimpitnya. Aku sudah bicara sama Andi, lanjut Ridho. Dia mengerti situasi kita, dan dia setuju untuk membantu. Siska akhirnya menoleh, matanya basah. Membantu? Suaranya bergetar. Membantu apanya, Ridho? Membantu menghamili aku. Ridho terdiam sejenak. Iya. Siska tertawa kecil, tapi itu bukan tawa bahagia, itu tawa getir, penuh luka. Kamu serius? Mana ada suami yang tega meminta istrinya tidur dengan pria lain? Ridho menunduk.
Bukan begitu, Siska. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku gak bisa memberikanmu anak. Dan aku tahu betapa kamu ingin menjadi seorang ibu. Siska bangkit dari tempat tidur, berjalan ke jendela, memeluk tubuhnya sendiri. Jadi, ini solusi yang kamu pilih. Menyuruh aku tidur dengan Andi. Kenapa enggak? Sekalian aja kamu ceraikan aku. Terus biarkan aku menikah sama dia. Rido berdiri, berjalan mendekati Siska, lalu memegang pundaknya dari belakang. Aku gak pernah berpikir seperti itu. Aku ingin kita tetap bersama. Aku ingin anak yang lahir tetap menjadi bagian dari kita. Aku percaya Andi, dia gak akan merebut kamu dariku. Siska menggeleng. Gila, ini gila Rido. Hening, hanya suara hujan yang tersisa di antara mereka. Rido perlahan membalik tubuh Siska hingga mereka saling bertatapan. Ia menyentuh pipi istrinya, mengusap air mata yang mengalir di sana. Aku mencintaimu, Siska. Apapun yang terjadi, aku gak akan pernah berhenti mencintaimu, bisiknya. Siska menatap suaminya, masih dengan mata yang berkaca-kaca. Ia masih marah, masih kecewa, tapi di balik semua itu, ia bisa merasakan ketulusan Rido. Rido menunduk, mencium bibir Siska dengan lembut, seolah ingin menghapus semua keraguan yang ada. Dan entah bagaimana, di antara kesedihan dan kemarahan itu, Siska merasakan sesuatu yang lain, sebuah kerinduan yang begitu dalam. Tanpa sadar, ia membalas ciuman Rido. Tangan mereka saling menggenggam, menarik satu sama lain ke dalam kehangatan yang sudah lama mereka rindukan. Saat Rido membisikkan sesuatu di telinganya, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, Siska hanya bisa menutup mata. Mungkin ini memang gila, tapi di tengah semua kegilaan ini, ia merasa lebih dicintai dari sebelumnya. Malam berikutnya, hujan masih turun di luar, membasahi jendela kamar mereka dengan gemuruh lembut. Siska berbaring di tempat tidur, membelakangi Rido. Pikirannya masih kacau sejak percakapan mereka semalam. Rido tidak banyak bicara, hanya mendekat dan menyentuh punggung istrinya dengan lembut. Aku tahu ini sulit untukmu, bisiknya. Siska menarik napas dalam. Aku gak bisa, Rido. Aku gak akan memaksamu, jawabnya pelan. Tapi kalau kamu benar-benar menolak, aku juga gak akan memaksa diri untuk mencari cara lain. Aku cuma ingin kita tetap bersama. Hening, Siska menutup matanya. Ia mencintai Rido, tapi permintaan suaminya benar-benar gila. Mana mungkin ia membiarkan dirinya bersama pria lain? Apalagi dengan Andi, sahabat Rido yang sudah seperti saudara sendiri. Namun, Rido kembali mengecup tengkuknya dengan lembut, lalu berbisik. Kalau memang kamu gak mau, bisakah kamu setidaknya membayangkan? Siska terkejut. Maksud kamu? Rido menelusuri wajahnya dengan jemarinya. Coba saja bayangkan Andi, kalau itu bisa membuatmu lebih nyaman. Siska ingin marah, ingin menolak mentah-mentah. Tapi saat Rido menyentuhnya, ada sesuatu yang berbeda, imajinasinya mulai berkelana. Wajah Rido mulai samar dalam pikirannya, perlahan tergantikan oleh sosok Andi. Andi yang selalu datang dengan senyum ramah, Andi yang begitu perhatian, Andi yang... Siska menggigit bibirnya. Ia merasa bersalah, namun anehnya tubuhnya merespons. Rido menyadari perubahan itu, dan ia semakin tenggelam dalam perannya, membimbing istrinya memasuki dunia imajinasi yang tidak pernah mereka jelajahi sebelumnya. Siska pun tak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan bayangan di kepalanya. Dan malam itu, di bawah hujan yang masih turun, Siska merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang membuat hatinya semakin berdebar. Siska berbaring di tempat tidur, memejamkan mata, tapi pikirannya justru berkelana ke tempat lain. Andi, ia mengingat pertemuan singkat mereka bertahun-tahun lalu. Andi adalah pria yang tinggi, tampan,
dan memiliki sorot mata hangat yang berbeda dari Rido. Ia tak banyak bicara, tapi caranya membawa diri begitu berwibawa. Siska masih ingat saat pertama kali bertemu Andi di acara keluarga kecil bersama Rido. Saat itu, Andi baru beberapa tahun kehilangan istrinya. Meski begitu, ia tetap terlihat tenang, dewasa, dan penuh perhatian pada ketiga anaknya. Siska tak bisa menyangkal, ada sesuatu dalam diri Andi yang menarik. Dan sekarang, di tengah keheningan kamar, Rido membimbingnya ke dalam imajinasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bayangkan dia Siska, bisik Rido di telinganya, suaranya rendah dan lembut. Siska menelan ludah. Rido, ini, percayalah. Rido mengecup pelipisnya. Siska menggigit bibirnya. Wajah Rido perlahan memudar dalam pikirannya, berganti dengan sosok Andi. Andi yang lebih tinggi, Andi yang lebih berwibawa, Andi yang tersenyum kepadanya dengan tatapan penuh kelembutan. Tubuh Siska gemetar. Ia tahu ini salah, tapi imajinasi itu begitu nyata. Ia membayangkan Andi, menyentuhnya, membisikkan sesuatu di telinganya, dan tiba-tiba kehangatan yang berbeda menjalari tubuhnya. Siska semakin tenggelam dalam imajinasinya, sementara di sampingnya, Rido tersenyum tipis, menyadari perubahan pada istrinya. Ia tahu bahwa malam ini, dalam imajinasi Siska, ia bukan lagi dirinya sendiri. Di sebuah kota lain yang berjarak ratusan kilometer dari tempat tinggal Rido dan Siska, Andi sedang sibuk di kantornya. Tangannya lincah mengetik di laptop, sesekali mengecek dokumen yang menumpuk di mejanya. Sebagai seorang manajer di perusahaan ekspor-impor, hidupnya tak pernah lepas dari kesibukan. Ponselnya bergetar di meja, nama Rido muncul di layar, Andi menggerutkan kening, lalu mengangkatnya. Halo bro, ada apa? Suara Rido terdengar di seberang, sedikit ragu tapi tegas. Andi, aku mau kamu datang ke kotaku, menginap 3 hari di rumahku. Andi tertawa kecil. 3 hari? Tumben banget, ada urusan apa? Sejenak hening, lalu suara Rido terdengar lebih serius. Aku butuh bantuanmu Andi, ini soal Siska. Nada suara Rido membuat Andi menghentikan pekerjaannya. Ada masalah dengan Siska? Rido menarik napas panjang sebelum menjawab. Aku mau kamu bantu kami punya anak. Hening. Andi terdiam. Pikirannya mencoba mencerna maksud ucapan sahabatnya. Maksudmu? Aku gak bisa punya anak Andi. Aku mandul. Rido akhirnya mengaku dengan suara berat. Selama ini aku diam karena gak ingin mengecewakan keluarga, terutama mamaku. Sekarang mereka semakin mendesak aku menceraikan Siska. Padahal aku gak mau. Aku gak bisa kehilangan dia, Andi. Andi masih tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Jadi, kamu mau aku? Ya, Rido memotong. Aku ingin kamu menghamili Siska. Andi terdiam cukup lama. Aku tahu ini gila bro. Rido kembali bicara. Tapi kamu sahabat terbaikku. Aku butuh seseorang yang bisa aku percaya. Aku gak mau pakai cara lain seperti donor sperma dari orang asing. Aku ingin tetap ada dalam hidup Siska dan anak yang nanti akan lahir. Andi mengusap wajahnya. Pikirannya berkecamuk. Ini bukan sesuatu yang biasa diminta seorang sahabat. Tapi ia tahu Rido sedang putus asa. Aku gak tahu harus ngomong apa. Suara Andi melemah. Aku mohon Andi. Rido memohon. Pikirkan baik-baik, aku gak akan memaksamu kalau kamu gak mau, tapi kalau kamu bersedia, aku akan sangat berterima kasih. Andi mengembuskan napas panjang, matanya menatap layar laptop, tapi pikirannya jauh melayang ke arah Rido dan Siska. Setelah beberapa saat, Andi akhirnya menjawab, baiklah, aku akan ke sana. Rido terdengar mengembuskan napas lega. Terima kasih bro, aku tunggu kamu lusa. Telepon terputus, Andi menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah keputusan ini benar atau tidak, tapi satu hal yang pasti,
3 hari di rumah Rido nanti akan mengubah segalanya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Siska berdiri di depan cermin kamarnya, menatap bayangannya sendiri. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia sudah mencoba mengalihkan pikirannya sejak pagi, tapi gagal. Andi akan datang hari ini. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, tapi bayangan Andi selalu ada di sudut pikirannya, terutama sejak Rido mulai membicarakan rencana gila itu. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap nanti. Apakah ia harus bersikap biasa saja? Haruskah ia menghindari tatapan Andi? Atau haruskah ia berpura-pura tidak ada yang berubah? Siska menghela napas dalam, mencoba menenangkan diri. Namun saat bel rumah berbunyi, napasnya justru tercekat. Rido menyambut Andi di depan pintu. Dari dalam, Siska bisa mendengar suara mereka berbicara, diselingi tawa kecil khas dua sahabat lama yang akhirnya bertemu kembali. Dan kemudian, Andi melangkah masuk. Siska nyaris lupa cara bernapas saat melihatnya lagi. Andi masih seperti dulu, tinggi, tampan, dengan sorot mata teduh yang terasa begitu hangat. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Mungkin karena mereka bertemu dalam situasi yang begitu aneh dan canggung. Mata mereka bertemu sesaat. Siska bisa merasakan pipinya memanas, tapi ia buru-buru mengalihkan pandangan. Hai Siska, sapa Andi, suaranya sedikit ragu. Siska tersenyum tipis, menahan kegugupannya. Hai Andi, lama gak ketemu. Andi mengangguk, lalu tersenyum. Senyuman yang sama seperti yang dulu pernah ia berikan padanya. Senyuman yang dulu hanya sekadar ramah, tapi kini terasa berbeda di mata Siska. Rido, yang tidak menyadari ketegangan di antara mereka, menepuk bahu sahabatnya. Ayo duduk dulu bro, anggap aja rumah sendiri. Mereka pun duduk di ruang tamu. Rido sibuk berceloteh tentang berbagai hal, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi Siska dan Andi tahu, di antara obrolan ringan itu, ada ketegangan halus yang menggantung di udara. Mereka bertiga tahu alasan Andi ada di sini, dan baik Siska maupun Andi sama-sama belum siap membicarakannya. Malam pertama, rumah terasa begitu hening setelah Rido pergi. Rido sengaja meninggalkan mereka. Siska dan Andi duduk di ruang tamu, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seolah menjadi satu-satunya saksi atas keheningan di antara mereka. Rido benar-benar mempercayai aku, kata Andi tiba-tiba, memecah kebisuan. Suaranya lembut, tapi ada nada ragu di sana. Siska menatapnya sekilas, lalu mengangguk pelan. Iya. Andi menarik napas panjang, menatap wanita di depannya dengan penuh pengertian. Aku tahu ini gak mudah buat kamu Siska. Aku pun masih gak yakin apakah ini keputusan yang benar. Siska menggigit bibirnya. Aku juga gak tahu Andi. Mata mereka kembali bertemu. Ada sesuatu yang tidak terucap di sana. Sebuah pertanyaan, sebuah kebimbangan, dan entah mengapa, sesuatu yang lebih dalam. Namun malam itu berlalu tanpa ada yang terjadi. Siska masih menolak, dan Andi tidak memaksa. Hari kedua, pagi itu, Siska bangun lebih awal. Ia membuat sarapan sederhana, lalu duduk diam di meja makan, menunggu Andi turun dari kamar tamu. Ketika akhirnya pria itu muncul, Siska menyadari sesuatu. Andi terlihat berbeda pagi ini, lebih santai, lebih tenang, tapi tatapannya masih sama, dalam dan penuh makna. Makan dulu, ujar Siska pelan. Andi tersenyum, lalu duduk di hadapannya. Terima kasih. Mereka makan dalam diam, tapi tidak ada lagi ketegangan seperti kemarin. Ada kehangatan yang perlahan mengisi jarak di antara mereka. Setelah sarapan, mereka berbincang, bukan tentang Rido, bukan tentang rencana gila itu, hanya obrolan sederhana tentang hidup, pekerjaan, dan kenangan lama.
Siska tidak bisa mengabaikan betapa nyaman berbicara dengan Andi. Lalu sore datang, dan disinilah segalanya mulai berubah. Hujan turun perlahan, menciptakan suasana tenang di dalam rumah. Siska duduk di sofa, menatap keluar jendela, sementara Andi berdiri tidak jauh darinya. Aku masih belum tahu apakah ini benar atau salah, bisik Siska hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Andi menatapnya, lalu melangkah mendekat. Aku juga enggak mau melakukan ini kalau kamu enggak siap, Siska. Siska menghela napas panjang, lalu ia menoleh, menatap Andi dengan tatapan yang sulit diartikan. Tapi, aku juga enggak bisa bohong kalau aku merasa nyaman saat bersamamu. Hati Andi berdegup lebih cepat. Ia tidak menjawab, hanya menatap wanita itu dengan intens. Siska, Andi akhirnya membuka suara. Tapi, tidak ada kata-kata yang bisa ia ucapkan. Siska menutup matanya sejenak, sebelum akhirnya berkata dengan suara lirih, Andi, aku takut. Tanpa sadar, Andi mengulurkan tangan, menyentuh jemari Siska dengan lembut. Aku di sini, aku enggak akan melakukan apapun kalau kamu enggak menginginkannya. Keheningan menyelimuti mereka, lalu perlahan, Siska menggenggam tangan Andi. Aku tidak tahu apakah ini cinta, atau hanya rasa nyaman yang muncul tiba-tiba. Andi mengusap punggung tangannya dengan lembut. Aku gak peduli, Siska. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku di sini bukan hanya untuk membantu Rido. Aku di sini karena aku ingin ada untukmu. Siska mengangkat wajahnya, menatap Andi dengan mata berkaca-kaca, dan di sanalah semuanya berubah. Andi mendekat, mengusap pipi Siska dengan lembut, sebelum akhirnya mengecup keningnya dengan penuh perasaan. Siska tidak menolak. Ia tahu, disinilah jalannya berubah, dan mungkin ia tidak lagi bisa kembali. Malam terakhir, Siska terjaga dalam gelap, tubuhnya masih diselimuti kehangatan. Pikirannya masih melayang di antara kenyataan dan perasaan yang baru ia sadari. Di sampingnya, Andi masih terlelap. Napasnya teratur, wajahnya tampak lebih damai dari yang pernah Siska lihat sebelumnya. Ia memandangi pria itu dalam senyap. Semalam, semuanya terjadi begitu saja. Tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi perasaan bersalah. Ia menyerahkan dirinya bukan karena rencana Rido, bukan karena keharusan, tetapi karena ia menginginkannya. Dan sekarang, ia sadar bahwa ada sesuatu dalam hatinya yang tidak bisa ia abaikan. Andi bukan sekadar pria yang datang untuk membantu. Andi bukan sekadar sahabat Rido. Andi adalah seseorang yang kini terasa begitu dekat, lebih dekat dari yang pernah ia bayangkan. Hatinya terasa sesak. Ia seharusnya tidak boleh merasa seperti ini. Tapi kenyataannya, ia tidak bisa menolak. Tanpa sadar, Siska menggeser tubuhnya mendekat, tangannya menyentuh dada Andi, merasakan detak jantung pria itu di bawah kulitnya. Andi bergerak pelan, lalu membuka matanya. Tatapan mereka bertemu dalam kegelapan, seolah saling mencari kepastian yang sama. Siska, suara Andi serak, penuh makna. Siska tidak menjawab, ia hanya menatap pria itu dalam diam, sebelum akhirnya berbisik. Aku ingin lagi. Andi menatapnya lama. Ini bukan lagi tentang Rido, lanjut Siska, suaranya lirih tapi penuh kepastian. Aku yang menginginkanmu, Andi. Keheningan menggantung di antara mereka, hanya ada suara napas yang mulai tidak beraturan. Lalu Andi mengulurkan tangan, menangkup wajah Siska dengan lembut, menatapnya dengan sorot yang sulit diartikan. Kamu yakin? Siska mengangguk. Aku gak akan meminta ini kalau aku gak yakin. Andi tersenyum tipis, lalu menarik Siska ke dalam dekapannya. Dan malam itu, mereka kembali larut dalam kebersamaan yang lebih dalam, lebih intens, lebih dari sekadar memenuhi rencana yang telah disepakati. Itu adalah perasaan yang benar-benar berbeda.
Siska tahu apa yang ia rasakan malam ini adalah sesuatu yang nyata. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa ia lupakan. Sebulan telah berlalu sejak malam terakhir itu. Siska berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya dengan berbagai perasaan yang bercampur aduk. Ia mengusap perutnya yang masih datar, tetapi kini ia tahu ada kehidupan yang tumbuh di dalamnya. Ia hamil. Hasil tes menunjukkan garis 2 yang jelas. Siska duduk di tepi tempat tidur, menggenggam tes pack itu erat-erat. Ada kebahagiaan yang seharusnya ia rasakan, tapi hatinya justru dipenuhi kegelisahan. Hari itu, saat ia memberitahu Rido, suaminya langsung melonjak kegirangan. "Alhamdulillah, Siska, kita akan jadi orang tua," seru Rido sambil memeluknya erat, nyaris mengangkat tubuhnya. Siska tersenyum tipis, membalas pelukan itu dengan sedikit kaku. Bu Heni yang selama ini terus mendesaknya, langsung meneteskan air mata haru saat mendengar kabar bahagia ini. "Syukurlah, akhirnya aku bisa punya cucu Siska. Kamu memang istri yang baik. Terima kasih sudah memberikan kebahagiaan ini untuk keluarga kita." Siska hanya bisa mengangguk. Di mata mereka, ini adalah keajaiban. Di hatinya, ini adalah kebingungan. Malam itu, Siska duduk sendiri di balkon kamar. Angin malam berhembus pelan, membawa pikirannya jauh ke belakang, ke 3 malam yang ia habiskan bersama Andi. Bukan sekadar rencana Rido, bukan sekadar kesepakatan. Malam itu, ia jatuh. Ia jatuh dalam perasaan yang seharusnya tidak boleh ada. Dan kini, ia mengandung anak dari pria itu, anak yang akan dianggap sebagai milik Rido. Siska menutup matanya, merasakan sesak yang sulit ia jelaskan. Apakah ia bisa menjalani ini seolah-olah semuanya baik-baik saja? Apakah ia bisa terus berpura-pura bahwa perasaannya terhadap Andi tidak pernah ada? Dan bagaimana dengan Andi? Lelaki itu bahkan tidak tahu bahwa ia telah menjadi seorang ayah. Siska menggigit bibirnya. Ada dorongan kuat untuk menghubungi Andi, memberitahu kenyataan ini, tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa itu hanya akan memperumit segalanya. Ia telah memilih jalan ini, tapi mengapa hatinya masih merasa kosong? Siska duduk di tepi tempat tidur, menggenggam ponselnya dengan tangan gemetar. Rido sedang tugas luar kota, dan rumah terasa begitu sepi. Hanya ada dirinya dan suara detak jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia ragu sejenak, tetapi dorongan dalam hatinya terlalu kuat untuk ditahan. Jarinya bergerak, mencari nama yang selama ini berusaha ia lupakan, tetapi justru semakin memenuhi pikirannya. "Andi!" Siska menarik napas dalam sebelum menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum suara berat itu terdengar di ujung sana. "Halo!" Seketika, dada Siska terasa sesak. Suara itu, suara yang selama ini hanya bisa ia bayangkan dalam diam, kini benar-benar terdengar begitu dekat. "Andi," suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Ada jeda beberapa detik sebelum Andi menjawab. "Siska, ada apa?" Siska menutup matanya, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku hamil Andi." Hening, keheningan yang panjang, seakan waktu berhenti sejenak di antara mereka. "Andi, kamu masih di sana?" Suara napas berat terdengar dari ujung telepon sebelum akhirnya Andi berbisik. "Aku di sini." Lalu, dengan suara yang lebih dalam, lebih lembut, ia melanjutkan. "Kamu serius?" Siska mengangguk meski tahu Andi tidak bisa melihatnya. "Aku baru saja tes dan hasilnya positif." Suara Andi melembut, penuh perasaan. "Siska, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku senang, tapi di saat yang sama." Siska menelan ludah, tahu apa yang ingin Andi katakan. "Aku juga bingung, Andi." Keheningan kembali menggantung, tetapi kali ini tidak lagi canggung. Ada sesuatu yang mengalir di antara mereka, sesuatu yang tak terucap, tetapi begitu nyata.
Andi menghela napas panjang. Aku ingin ada di sana bersamamu. Kata-kata itu membuat dada Siska terasa hangat sekaligus perih. Ia memejamkan mata, membayangkan Andi di sampingnya, membayangkan sentuhan lembutnya seperti malam itu. Andi, aku... Suaranya bergetar, terlalu banyak emosi yang ia rasakan. Andai keadaan berbeda, Andi berbisik. Aku ingin menjadi ayah yang nyata untuk anak kita. Siska menggigit bibirnya, menahan gejolak di dadanya. Malam itu, mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya saling mendengar napas masing-masing, membiarkan perasaan mengalir dalam sunyi. Dan ketika panggilan berakhir, Siska menyadari satu hal. Ia semakin tidak bisa melupakan Andi. Andi duduk di dalam kamar hotelnya, menatap langit-langit dengan pikiran yang berkecamuk. Telepon dari Siska tadi, malam telah mengguncang segalanya. Ia tahu rencana ini seharusnya hanya sebatas itu, membantu sahabatnya. Tapi, mengapa hatinya justru merasa memiliki? Andi menutup wajahnya dengan kedua tangan, ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri lagi. Diam-diam, ia menginginkan Siska, tapi bagaimana mungkin? Siska adalah istri sahabatnya. Ia menggeleng, mencoba menepis perasaan itu, namun semakin ia menolak, semakin kuat keinginannya untuk melihat wanita itu lagi. Dan tanpa memikirkan konsekuensinya, esok paginya Andi memesan tiket pesawat pertama menuju kota Siska dan Rido. Siska hampir menjatuhkan belanjaannya ketika ia melihat sosok pria yang berdiri di depan rumahnya. Andi? Suaranya lirih, hampir tidak percaya. Andi tersenyum kecil, meski matanya menyiratkan kegelisahan. Hai Siska. Siska mendekat, jantungnya berdebar kencang. Apa yang kamu lakukan di sini? Andi menghela napas. Aku gak bisa menunggu, aku harus melihatmu Siska. Mata Siska berkaca-kaca. Ia tahu ini salah, tapi mengapa kehadiran Andi justru membuatnya begitu tenang? Malam itu, hujan turun perlahan, menciptakan suasana yang begitu tenang. Siska duduk di ruang tamu bersama Andi, keheningan menggantung di antara mereka, hanya suara rintik hujan yang menemani. Aku gak tahu kenapa aku datang, Andi mengaku dengan suara rendah. Tapi, aku cuma ingin memastikan kalau kamu baik-baik saja. Siska menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Aku juga gak tahu kenapa aku membiarkanmu di sini. Andi meraih tangan Siska, menggenggamnya erat. Siska, suaranya nyaris berbisik. Aku ingin jujur. Aku ingin kamu, bukan hanya untuk malam itu, bukan hanya karena anak ini, tapi karena aku. Ia tidak melanjutkan. Tatapan mereka saling berbicara lebih dari kata-kata, dan dalam sekejap, jarak di antara mereka menghilang. Siska menutup matanya saat Andi mengecup dahinya dengan lembut, penuh kehangatan yang berbeda dari sebelumnya. Malam itu, mereka kembali menyerah pada perasaan mereka. Namun kali ini, bukan lagi karena rencana, melainkan karena cinta yang tak bisa mereka pungkiri. Pagi itu, langit mendung seolah ikut merasakan kesedihan yang menggantung di hati Siska. Ia masih ingat bagaimana Andi menggenggam tangannya semalam, mengusap perutnya dengan penuh kasih sayang, lalu berbisik. Jaga baik-baik anak kita, Siska. Siapa sangka, itu adalah kata-kata terakhirnya. Andi mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan kembali ke kota asalnya. Mobil yang dikendarainya tergelincir dan menghantam pembatas jalan. Siska menangis saat menerima kabar itu, hatinya hancur. Rido langsung pulang begitu mendengar kabar duka tersebut. Ia mendekap Siska, mencoba menenangkannya. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus luka itu. Namun, satu hal yang Siska tahu, ia tidak sendiri. Waktu berlalu, hari demi hari, Siska mencoba berdamai dengan kenyataan. Kehamilannya semakin besar, dan di setiap detak jantung kecil yang ia rasakan dalam tubuhnya, ia tahu bahwa Andi akan selalu ada di sana,
dalam sosok anak mereka. Ridho menerima semuanya dengan lapang dada. Ia menyayangi bayi yang dikandung Siska seolah itu benar-benar darah dagingnya. Bahkan Bu Heni yang dulu keras kepala dan menuntut cucu, kini berubah menjadi sosok yang lebih lembut. Ketika Siska melahirkan setahun kemudian, tangis bahagia memenuhi rumah mereka. Seorang bayi laki-laki lahir dengan sehat, membawa kebahagiaan yang selama ini mereka nantikan. "Terima kasih Siska," bisik Ridho saat menggendong bayi itu. "Karena telah berjuang untuk keluarga kita." Siska tersenyum, air matanya jatuh. Ia menatap buah cintanya, lalu berbisik di dalam hati. "Andi, anak kita lahir. Aku akan menjaganya dengan seluruh hidupku." Kini, keluarga kecil mereka benar-benar utuh, dan meskipun ada luka yang tersimpan di dalam hati, mereka memilih untuk bahagia. Karena inilah jalan yang mereka pilih. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.